Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020. Kesimpulan raker itu dibacakan Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 21 September 2020. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan penyelenggaraan Pilkada tetap sesuai jadwal dan tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak ada satu negara yang tahu kapan pandemi COVID-19 berakhir. Pilkada tetap digelar, tapi dengan protokol kesehatan ketat, agar aman dan tetap demokratis, serta sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada. Ada dua tahap krusial di Pilkada, yakni penghitungan suara dan kampanye yang berpotensi menciptakan klaster baru. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi agar tidak perlu penghitungan suara secara berjenjang perlu dipikirkan. Kampanye tatap muka diarahkan untuk dilakukan secara daring atau virtual. Selain itu, Jokowi tak ingin 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 dipimpin oleh pelaksana tugas dalam waktu yang bersamaan. Sebab dalam kondisi pandemi COVID saat ini, perlu kebijakan dan keputusan strategis menangani COVID-19. Selain Pilkada 2020 sebenarnya sudah ditunda dari September ke Desember. Semua skenario harus digali penyelenggara pemilu agar Pilkada tetap aman dan bebas COVID. Pilkada serentak harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat dalam pesta demokrasi. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Pilkada jalan terus, itulah topik Morning Talk kita di pagi ini. Dan untuk pembahasnya kita telah terhubung dengan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum, ada Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, selamat pagi. Pagi, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ilham, setelah diputuskan rapat kerja kemarin dengan Komisi 2, akhirnya diputuskan bahwa Pilkada 2020 ini tetap akan dilanjutkan atau sesuai dengan schedule yang ada. Nah, ini saya ingin tanyakan terlebih dahulu, seperti apa persiapan dari KPU sejauh ini, Pak Ilham? Ya, KPU sudah siap menggelar penyelenggaraan Pilkada, karena setiap tahapan yang sudah dijalankan sudah berlangsung dengan baik, ya. Saat ini, hari ini, besok adalah penetapan pasangan calon, besok pengambilan nomor urut, dan seperti yang sudah kita antisipasi bahwa kemudian potensi terjadinya arak-arakan, juga pengumpulan massa itu sudah kami antisipasi dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, juga berkoordinasi dengan tim ke pasangan calon, ya, agar kemudian tidak membawa tidak membawa pendukungnya dalam tahapan penetapan calon dan juga tahapan pengambilan nomor urut. Nah, jika ini nanti ada yang melanggar, tentu saja sudah kita siapkan, atau polisi akan menindak, atau kemudian Satpol PP akan menindak, karena memang dalam kondisi pandemi seperti ini menghadirkan massa cukup riskan dan akan berakibat kurang baik bagi paparan COVID-19 nanti akan semakin bertambah. Kemudian KPU juga sekarang dari tanggal 19 sampai tanggal 28 sedang mengumumkan daftar pemilih sementara. Jadi kita minta kepada masyarakat yang daerahnya Pilkada, ya, itu meminta datang ke desa-desa untuk melihat, ya, apakah kemudian mereka terdaftar atau tidak. Jika mereka tidak terdaftar, mereka bisa menghubungi posko-posko, baik itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU PPK, PPS, yang kemudian memang menjadi penanggung jawab di daerahnya masing-masing. Jadi prinsipnya, Mbak, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya, dengan semaksimal mungkin, sampai nanti kemudian kita laksanakan pada hari H di tanggal 9 Desember 2020. Iya, Pak Ilham, kemarin dalam rapat kerja Komisi 2 juga sudah memberikan instruksi atau mungkin memberikan masukan seperti itu agar PKPU atau Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 khususnya ini perlu direvisi. Mengingat juga sekarang sedang dalam pandemi COVID-19 nih, aturan apa yang menurut KPU ini harus direvisi dan berkoordinasi dengan Komisi 2?
Ya, salah satu rekomendasi dari pertemuan kami dengan Komisi 2 pada awal ya, di awal minggu lalu kita diminta Bawaslu, KPU dan Kementerian Dalam Negeri diminta untuk membuat sebuah aturan yang kemudian bisa mencegah terjadinya pengumpulan massa di masa pandemi ini, terutama di masa penyelenggaraan pilkada. Nah, salah satu rekomendasi juga adalah kami diminta untuk melakukan revisi terhadap PKPU 10 tahun 2020 yang tadi malam sudah kami lakukan dengan melibatkan banyak pihak ya. Kami akan kemungkinan akan hapus yang seperti konser ya dan pertemuan-pertemuan rapat umum ya. Tetapi tatap muka tentu saja tetap kita akan berikan kesempatan kepada para calon, karena sekali lagi kita kan tentu saja di masa kondisi seperti ini kita akan pastikan pasangan calon menggunakan media sosial atau media daring dalam berkampanye. Juga selain itu ada alat peraga kampanye, ada umbul-umbul dan lain sebagainya. Tetapi bagi di beberapa daerah yang tidak punya jaringan untuk melakukan daring, tentu diperbolehkan untuk bertemu ya, tetapi nanti jumlah orangnya mungkin kita minimkan ya. Berapa Pak Ilham? Ya. Berapa batasannya? Ya, ini masih digodok ya. Kemarin kan cuma 50 orang. Nah, mungkin nanti bisa kita atur 30 orang ya. Dengan standar protokol COVID yang ketat tentu saja. Jadi mereka harus menjaga physical distancing, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Nah, kemudian juga kemarin Mendagri mengusulkan untuk mewajibkan pasangan calon mengadakan misalnya saja hand sanitizer, masker untuk sebagai alat peraga kampanye. Ya, kalau diwajibkan saya khawatir nanti ada persoalan bagi paslon yang tidak mampu untuk kemudian membeli barang-barang seperti itu. Tapi kita himbau saja kepada mereka agar kemudian untuk membantu masyarakat dalam menghadapi protokol menghadapi COVID-19 ini, menghadapi pandemik ini, ya untuk dilakukan pengadaan masker, ya kemudian hand sanitizer, vitamin dan lain sebagainya untuk bahan kampanye. Ya, Pak Ilham, kapan kemudian target revisi PKPU ini? Tadi kan Anda jelaskan bahwa sudah berkoordinasi juga dengan Kemendagri dan juga sejumlah pihak. Sepatutnya Mbak, kalau bisa hari ini, ya. Jadi Kumham kita libatkan semalam, jadi ikut dalam harmonisasi, juga termasuk teman-teman dari DPR ya. Jadi dianggap sebagai bagian dari konsultasi kami ke DPR. Sekarang waktunya kan sudah mepet sekali, besok ditetapkan, hari ini ditetapkan, besok ambil nomor urut, kemudian mereka bisa langsung mulai Sabtu untuk melakukan kampanye. Nah, tentu saja peraturan KPU ini sangat penting untuk segera disosialisasikan, dan kami juga sudah mengajak para pihak untuk membantu, untuk kemudian berkiprah membantu kami dalam proses kampanye nanti. Karena memang dalam Undang-Undang 10/2016, KPU tidak bisa kemudian mendiskualifikasi karena pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye, ya. Karena Undang-Undang 10 itu tidak mengatur tentang diskualifikasi di masa kampanye. Berarti siapa yang berhak, Pak Ilham? Ya mungkin nanti bisa diambil, bisa dilaporkan ke polisi langsung. Ya. Itu bisa pidana gitu ya. Bukan diskualifikasi, tapi yang bersangkutan bisa terkena pidana, misalnya seperti itu. Dengan menggunakan undang-undang misalnya darurat kesehatan, undang-undang sekian tahun 84. Nah, itu bisa digunakan oleh polisi untuk menindak mereka yang melanggar protokol COVID-19 selama masa kampanye. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh KPU apabila nanti sudah dilakukan revisi untuk PKPU nomor 10 tahun 2020 untuk disosialisasikan kepada semua pihak? Segera Mbak, begitu selesai kami akan segera sosialisasi kepada provinsi, nanti provinsi juga kepada kabupaten kota, langsung kepada para calon dan juga kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan ini. Berapa lama Pak Ilham? Dapatkah memberikan gambaran mungkin berapa lama waktu yang diperlukan oleh KPU untuk melakukan sambil jalan Mbak, begitu ke PKPU-nya jadi ya langsung kita sosialisasikan. Jadi kalau kita menghitung kalau misalnya hari ini diundangkan, ya besok kita sosialisasi ke provinsi ya. Nah, nanti sambil jalan mungkin Sabtu mereka sudah mulai kampanye, sambil jalan kita melakukan sosialisasi.
Ya, berarti dengan melihat sejumlah faktor begitu di mana pilkada digelar di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, tentunya pilkada tetap berlanjut, namun ada beberapa catatan seperti pemberian sanksi, kemudian juga peningkatan sosialisasi dan juga meminta pastinya jaringan internet ini di daerah diperluas untuk keperluan kampanye. Nah, terkait dengan penyediaan internet ini, apakah KPU juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo? Oh, internet kan tentu saja ada penyedia di daerah masing-masing ya, Mbak ya. Ya. Jadi nanti kita akan koordinasi terkait dengan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran jika kemudian melakukan kampanye di media sosial. Ada aturan-aturan itu nggak di luar kampanye pemilihan ini. Nah, kami nanti akan meminta mereka membuat akun ya 1 atau 2 gitu ya, untuk kemudian didaftarkan kepada KPU yang menyelenggarakan pilkada. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana mereka bekerja, akun ini bekerja ya. Untuk memastikan bahwa kampanye ini berlangsung di media sosial. Apakah ada pelanggaran di situ? Nanti Bawaslu juga membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh para calon. Seperti itu. Iya. Pak Ilham, kita menjawab mungkin pertanyaan sejumlah pihak begitu terkait dengan bagaimana kemudian Pilkada 2020 tetap dilaksanakan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin bisa digambarkan ini pengetatan protokol kesehatan ini seperti apa apabila kita bandingkan mungkin dengan saat pendaftaran, kemudian juga tahapan-tahapan selanjutnya, apa yang sebenarnya berbeda? Ya, kami sudah melakukan simulasi pemungutan penghitungan suara di 3 tempat ya, 3 kali. Pertama di KPU, di kantor kami sendiri, kemudian di Indramayu dan terakhir di Tangerang Selatan. Ya, memang kita menggunakan metode protokol COVID yang ketat. Misalnya saja kami mengundang para pemilih dengan formulir C6 dengan meminta mereka datang sesuai dengan jam yang ditentukan di formulir C6. Misalnya si A sampai si C jam 7:30 sampai jam 9. Si C, si D sampai si F datang dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu kita harapkan kemudian untuk menghindari physical distancing dan kerumunan, untuk kemudian memastikan physical distancing terjadi dan menghindari kerumunan ya. Nah, kemudian juga kita nanti ketika mereka mengantri, kita berikan batas jarak antara mereka 1 meter. Kemudian di setiap TPS kami sediakan alat cuci tangan portable ya, alat cuci tangan portable yang nanti bisa kita digunakan oleh para pemilih. Kemudian kita juga, setiap petugas kita itu menggunakan APD yang ketat, ya, dengan masker, dengan face shield, bahkan disediakan hazmat bagi nanti jika ada orang yang tiba-tiba sakit ketika masuk ke TPS. Nah, kita juga ketika mereka masuk ke TPS, kita akan mengukur suhu udara yang bersangkutan para pemilih ini. Jika kemudian nanti ada suhunya yang lebih dari 37,3, maka kita siapkan bilik khusus. Nah, kemudian ketika masuk, para pemilih itu mendapatkan sarung tangan sekali pakai. Ya, sarung tangan plastik. Saat ini kemarin kita melakukan simulasi dengan sarung tangan plastik. Kemudian mereka menerima surat suara, mencoblos di kotak suara di bilik. Kemudian mereka nanti akan membuka surat suara, memasukkan surat suara ke kotak. Kemudian mereka membuka sarung tangannya dan nanti akan diteteskan tinta biru sebagai tanda mereka sudah memilih. Nah, kemudian ketika keluar kita siapkan lagi portable cuci tangan. Jadi memang kalau kita mengacu kepada rencana aturan yang kami buat, protokol itu sudah kami terapkan. Bahkan dalam proses tahapan-tahapan sebelumnya, misalnya saja melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Itu alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan ke kami, para petugas kami terkena paparan COVID. Kemudian PPDP, petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih ya. Nah, itu juga kami sudah siapkan APD. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan juga ke kami bahwa mereka termasuk yang terkena karena pekerjaan mereka yang datang door to door ke masyarakat yang ada di DP4, daftar pemilih, pendaftar potensi pemilihan yang memang diberikan Kemendagri kepada kita. Nah, coklat ini kan kita tinggal melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang ada. Jika yang meninggal, ada yang pergi, ada yang pindah, semuanya kita coret. Atau ada yang datang, kita catat lagi. Seperti itu. Baik, Pak Ilham, kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali setelah jeda.